Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami akan menjelaskan hasil kerja kami tentang terorisme di Indonesia, ancaman terhadap Pancasila, dengan dosen pengampu Pak Hendy Kramer. Daftar isi. Sini ada nama anggota, definisi dan latar belakang, rumusan masalah, dampak terhadap kehidupan berbangsa, upaya penanggulangan, kesimpulan. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok, yaitu ada Devi, ada Citra Ayu, ada Diva, ada Arianda, ada Fadila. Nah, di sini saya akan lanjut ke definisi dan latar belakang. Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya dengan tujuan politik, ideologi, atau agama. Terorisme di Indonesia bermula pada era 1950-an dengan aksi kelompok separatis seperti DI atau TII yang menginginkan pendirian negara Islam pada era reformasi. Ancaman terorisme meningkat terutama setelah munculnya kelompok seperti Jamaah Islamiyah atau JI. Peristiwa besar seperti bom Bali yang pertama tahun 2002 dan yang kedua 2005 menjadi titik gelap sejarah menewaskan ratusan orang. Lalu definisi dan latar belakang lainnya. Pemerintah Indonesia terus berupaya memberantas terorisme melalui operasi keamanan, kerjasama internasional, dan program menurun berkat langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif. Terorisme bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologi negara karena prinsip-prinsip Pancasila mendepankan perdamaian, kemanusiaan, dan persatuan. Terorisme yang sering dilandasi ideologi radikal merusak nilai kebinekaan, toleransi, keadilan sosial yang menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, melawan terorisme merupakan upaya menjaga keberlangsungan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu kita masuk ke rumusan masalah. Bom Bali pertama. Kasus terorisme bom Bali pertama tahun 2002. Pada 12 Oktober 2002, 3 ledakan besar mengguncang kawasan wisata Kuta dan Denpasar. 2 bom meledak di Padipap dan Sari Club, sementara 1 lagi meledak di dekat kantor konsulat Amerika Serikat. Peristiwa ini menewaskan 202 orang, kebanyakan turis asing, dan melukai ratusan lainnya. Serangan ini dilakukan oleh kelompok Jamaah Islamiyah JI yang memiliki kaitan dengan Al-Qaeda. Bom Bali 1 menjadi salah satu serangan teroris paling mematikan di Indonesia yang memiliki kaitan dengan Al-Qaeda. Bom Bali 1 menjadi salah satu serangan teroris paling mematikan di Indonesia. Lalu ada bom Bali 2. Pada 1 Oktober 2005, 3 bom bunuh diri meledak di 2 restoran di Kuta dan Jimbaran, Bali. Serangan ini menewaskan 23 orang termasuk pelaku dan melukai lebih dari 100 lainnya. Kelompok yang sama, Jamaah Islamiyah, diyakini berada di balik serangan ini. Bom Bali 2 menunjukkan bahwa ancaman terorisme masih berlanjut meskipun pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk menindak pelaku sebelumnya. Lalu rumusan masalah lainnya, ada kasus bom JW Marriott dan Ritz Carlton tahun 2009. Pada 17 Juli 2009, 2 buah bom bunuh diri meledak di Hotel JW Marriott dan Ritz Carlton di Jakarta. Serangan ini menewaskan 9 orang termasuk pelaku dan melukai lebih dari 50 orang lainnya. Bom meledak di restoran kedua hotel saat para tamu sedang sarapan, termasuk banyak tamu asing. Serangan ini dilakukan oleh kelompok teroris yang terkait dengan Nordin M. Top, seorang tokoh Jamaah Islamiyah yang bertujuan mengguncang stabilitas keamanan dan ekonomi Indonesia. Bom ini dianggap sebagai kelanjutan dari pola serangan terhadap target asing di Indonesia. Peristiwa ini memperkuat upaya kontra terorisme di Indonesia, termasuk peningkatan intelijen dan kerjasama internasional untuk menangkal jaringan teroris. Serangan Tamrin 2016. Pada 14 Januari 2016, serangan teroris terjadi di kawasan Sarinah, Jalan MH Tamrin, Jakarta. Insiden ini melibatkan penembakan dan bom bunuh diri yang dilakukan oleh kelompok teroris.
Serangan dimulai dengan ledakan di depan gerai Starbucks dan pos polisi, diikuti baku tembak antara pelaku dan aparat keamanan. Serangan ini menewaskan 8 orang termasuk 4 pelaku dan melukai 24 orang, baik warga sipil maupun aparat keamanan. Kelompok teroris yang berkait dengan ISIS mengklaim bertanggung jawab atas aksi ini. Serangan Tamrin menjadi simbol baru ancaman terorisme urban di Indonesia, tetapi juga menunjukkan respon cepat aparat keamanan. Peristiwa ini memperkuat komitmen nasional untuk melawan radikalisme dan terorisme. Bom Candi Borobudur tahun 1985. Pada 21 Januari 1985, 9 bom meledak di kompleks Candi Borobudur, salah satu situs warisan dunia di Magelang, Jawa Tengah. Ledakan ini menyebabkan kerusakan pada beberapa stupa candi, tetapi tidak menimbulkan korban jiwa. Pelaku utama serangan adalah Hussein Ali Al-Habsyi, yang memiliki latar belakang ekstremisme religius. Ia mengklaim serangan ini sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan sosial dan ketegangan sektarian di Indonesia saat itu. Bom Borobudur menjadi salah satu aksi terorisme paling mencolok pada era Orde Baru, memicu peningkatan pengamanan terhadap situs budaya dan mendorong upaya untuk menjaga persatuan dan toleransi antar agama di Indonesia. Dampak terhadap kehidupan berbangsa. 1. Dampak terhadap persatuan. Meningkatnya polarisasi sosial, memunculkan ketidakpercayaan, menguatkan solidaritas nasional, penguatan nasional, dan tantangan bagi pemerintah. 2. Dampak terhadap ekonomi. Menurunkan kepercayaan investor, penurunan sektor pariwisata, biaya keamanan yang meningkat, gangguan pada aktivitas bisnis, dan meningkatnya pengangguran. 3. Dampak terhadap sosial. Meningkatnya ketegangan antar kelompok, trauma dan ketakutan, polarisasi sosial, disintegrasi sosial, peningkatan stigma dan diskriminasi. 4. Dampak terhadap keamanan. Ketidakstabilan keamanan nasional, peningkatan operasi keamanan, ancaman terhadap wilayah strategis, eskalasi pengawasan dan pembatasan kebebasan, dan meningkatnya radikalisasi dan rekrutmen. Selanjutnya ada upaya penanggulangan. Upaya penanggulangan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada pembentukan Densus 88. Upaya penanggulangan melalui pembentukan Densus 88 adalah langkah strategis untuk memberantas terorisme di Indonesia. Berikut adalah beberapa poin ringkas mengenai perannya. 1. Peningkatan kapasitas operasional. 2. Pencegahan dini. 3. Kerjasama internasional. Nah, yang kedua ada program deradikalisasi BNPT. Program deradikalisasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT bertujuan untuk mengubah pola pikir radikal menjadi lebih moderat, seperti mencegah penyebaran ideologi ekstremis. Berikut adalah penjelasan ringkas. 1. Pendekatan individu. 2. Pemberdayaan sosial ekonomi. 3. Kerjasama dengan keluarga. Upaya penanggulangan yang ketiga itu ada peran masyarakat. Peran masyarakat dalam penanggulangan terorisme dan radikalisme sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Berikut perannya secara ringkas. 1. Penyebaran nilai toleransi. 2. Edukasi dan penyadaran. 3. Dukungan pada program deradikalisasi. Nah, yang terakhir, yang keempat itu penguatan nilai Pancasila. Penguatan nilai Pancasila bertujuan untuk menanamkan kembali prinsip-prinsip dasar bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berikut poin-poin ringkasnya. 1. Teladan pemimpin. 2. Penguatan gotong royong. 3. Pendidikan karakter. Pentingnya kesadaran masyarakat. Mengapa penting? Karena menjadi fondasi bagi keberhasilan berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan.
Berikut beberapa alasan pentingnya kesadaran masyarakat. Pertama, mendorong partisipasi dalam pembangunan. Kedua, peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya, ada peran pemuda dalam mencegah terorisme. Pemuda memiliki peran penting dalam mencegah terorisme itu karena mereka merupakan agen perubahan dan penjaga masa depan bangsa. Berikut perannya secara ringkas. Yang pertama, menggunakan media sosial secara positif. Yang kedua, membangun jaringan yang positif. Selanjutnya, itu ada Pancasila sebagai pemersatu. Pancasila sebagai pemersatu bangsa memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sebagai ideologi negara, Pancasila memberikan landasan nilai-nilai yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut beberapa alasan mengapa Pancasila mampu menjadi pemersatu bangsa. Yang pertama, ada pengikat kebangsaan. Yang kedua, keberagaman yang disatukan. Dan yang ketiga, landasan nilai keadilan dan musyawarah. Jadi, kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan di atas yaitu terorisme di Indonesia merupakan ancaman serius terhadap Pancasila karena ideologi dan tindakan ekstremisnya bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila seperti toleransi, persatuan, dan kemanusiaan. Kelompok teroris seringkali berupaya menggantikan Pancasila dengan ideologi radikal yang tidak sesuai dengan semangat kebinekaan Indonesia. Upaya melawan terorisme membutuhkan peran aktif pemerintah, masyarakat, dan institusi untuk mencegah penyebaran paham radikal, memperkuat pendidikan Pancasila, dan menjaga stabilitas serta keamanan nasional. Sekian penjelasan dari kelompok kami tentang terorisme di Indonesia, ancaman terhadap Pancasila. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai habis. Semoga ilmunya bermanfaat dan sehat selalu untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.